Halo pagi semua, ketemu lagi sama saya Beta Programmer. Di sini kita akan coba untuk ngelakuin daily challenge. Jadi saya akan ngelakuin satu soal satu hari. Nah, kita akan mengambil semua materinya dari Codewars. Nah, sekarang kita akan coba untuk ngambil salah satu materi yaitu sum digit. Oke, lanjut kita. Ya, oke, di sini kita akan apa namanya? Ini kita akan ngerjain sum digit atau kita bilang digital root ya. Jadi intinya detailnya adalah kita akan dikasih n, misalnya n itu berapa aja, nanti n itu akan dikalkulasi dan value terakhirnya harus satu digit. Nah, kemudian kita akan continue. Jadi kita kalau misalnya contoh nih, example-nya aja. Misalnya 16 itu akan jadi 1 plus 6, 97. Kalau misalnya 942, dia akan dipisahin jadi 1, 9 plus 4 plus 2 sama dengan 15. Nah, 15 pun harus satu digit. Jadi ntar dipisah jadi 1 plus 5. Ini juga ada 1, 3, ini berapa nih? Intinya banyak lah ya. Ini akan dikalkulasiin menjadi 24. Nah, 24 ini masih 2 digit, dia akan dipisahin lagi, ditambahin jadi 6. Nah, contoh ini penjumlahannya menghasilkan 29, akan dipisahin lagi jadi 2 plus 9 sama dengan 11. 11 masih 2 digit, akan dipisahin lagi jadi 1 plus 1 jadi 2. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi kita akan di sini kita coba dulu pakai yang paling gampang dulu ya. Kita coba Python dulu ya supaya lebih gampang. Jadi kalau ini cara saya sih sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat kita akan pakai recursion ini. Jadi dia akan ngulang terus. Jadi intinya adalah eh, apa namanya dari n ini kan integer ya. Dia tidak boleh harus lebih kecil dari 10 karena kalau udah 10 kan dia udah jadi dua digit ya, harusnya dibalikinnya cuma satu digit. Nah, kita bilang aja return n kalau misalnya dia udah dua digit. Kalau enggak, nah kita akan pisahin. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5 ini akan jadi begini, 1,2, 3, 4, 5. Jadi integer kita pisahin jadi array. Nah, bagusnya adalah kalau misalnya di Python itu lebih gampang ya. Jadi kita punya namanya kayak gini, integer x. Oke. Jadi dari x di mana kita jadiin str nih. Si n ini jadi str. Nah, ini ntar akan jadi hasilnya akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nextnya kita akan bilang oke, kita setelah itu kita akan bikin result. Ini bikin temporary file. Jadi bikin temporary file. Jadi semua penambahan itu akan dimasukin ke result. Jadi kita bilang for i in res ya. Jadi result sama dengan plus sama dengan i ya. Ini jangan ilah supaya kita nggak pusing. Jadi number ya, number di dalam itu di dalam res kita akan tambahin gini. Nah, nextnya adalah kita akan balikin dia ke return digital mana tuh return digital root kayaknya ya. Kita akan masukin dia balik lagi, tapi ini kita pakai result. Oke, kita coba tes. Tunggu. Oh maaf, ini bukan turn return ya, saya agak typo. Oke, save. Nah, sekarang kita akan masuk. Ini udah berhasil ya kalau kita pas ke tes ini. Nah, dia pasti berhasil. Oke. Kita akan coba masuk ke setelah itu kita akan mencoba masuk ke JavaScript ya. Jadi di sini pun sama. Jadi kita bilang gini aja. If n itu kurang dari 10 ya. Jadi kita bilang return n. Terus kalau enggak, kita akan masuk ke kalau enggak, kita akan bikin kalau misalnya kalau di JavaScript ada juga caranya. Jadi kita bikin 1, 2, 1, 2, 3 ini jadi array. Kita bikin aja bilang gini, array of digits lah ya, digits dengan kita bilang gini, array from
masukin si n ini. Jadi si n ini mau nggak mau kita ganti dia jadi string. Ini hampir sama kayak si Python. Nah, kita ganti dia string, kita bikin dia dari number. Oke, nanti kita bikin juga let resultnya sama dengan 0. Terus kita bilang gini, for let item, jangan item, number aja lah ya, dari array of digits ya. Jadi kita bilang number dari array of digits, dia akan bilang result plus sama dengan number. Jadi kita akan nambahin dia. Terus kalau udah, kita akan return lagi nih. Returnnya kita ambil dari digital root ini. Digital root result. Oke. Wait, result. Nah, coba kita tes. Oke. Nah, kita sekarang coba ke yang paling gampang adalah C++ ya. Kita next kita ke C++. Setelah C++, nah ini ada, kita mau nggak mau kita harus pakai ini agak beda ya, apa namanya, penyelesaiannya. Kita harus masukin CMath sayangnya, CMath ya. Oke. Jadi gini, di sini sama aja sih sebenarnya. Jadi kita bilang kalau if n itu kurang dari 10 ya kan, kita akan jadiin dia return n. Terus kalau misalnya enggak, di sini kita bilang result itu sama dengan 0. Tapi di sini karena kita pakai C++ harus kita ngasih tahu tipenya dulu. Jadi integernya sama dengan result, kita bilang gini, while n lebih besar dari 0, oke. Terus kita bilang result plus sama dengan n modulus 10, oke. Terus kita bilang n sama dengan floor dari n bagi 10. Oke. Kalau seandainya dia apa namanya, lebih kecil, jadi kalau misalnya n-nya tiba-tiba jadi 0, nah dia akan keluar kan. Nah, kita akan bikin dia return digital root, masukin kita result. Oke. Ini kenapa dibilang ini kenapa dibagi modulus 10. Jadi kalau misalnya di C++ itu kalau 1 2 3 4, nah kalau kamu pakai modulus 10 itu akan bisa apa namanya, jadi ini berapa nih, 1 2 3 4 5 ya, ada 5 ya. Nah, nanti dia apa namanya, kita floorin dari n bagi 10 ini. Jadi nanti kita akan dapat setelah ini n-nya nih, kita akan dapat misalnya dia akan kepisah sendiri. Jadi 1 2 3 4 4. Nah, itu intinya sih. Nah, coba kita tes ya. Oke, coba kita tes. Oh, berhasil ya. Nah, kita sekarang coba ke si crash lah ya. Intinya kayak gini. Dia si crash ini problemnya adalah awal-awal tuh dia kasih long. Seharusnya dikasih integer. Kalau kasih long kan berarti sebenarnya kalau kita tahu long itu adalah integer 64 ya. Kalau integer biasa itu adalah integer 32. Ini yang ada di C++ dan C Crash. Nah, di sini kita problemnya adalah apa sih namanya? Harus convert tipe ya. Jadi kita bilang oke, ini jadi integer aja gitu. Integer yang dimana kalau misalnya dia kurang dari 10, kita akan bikin dia return kita convert lagi nih, convert to integer 32 n. Di sini problemnya adalah nggak bisa di apa namanya,
Jadi kayaknya di built-innya emang dibilang kalau seharusnya di return long ya, cuma terakhir dia minta di return integer, jadi saya agak bingung juga gitu. Jadi untuk yang secret ini kita nggak bisa attempt, jadi di test bisa, tapi untuk kita kita submit itu pasti nanti akan ada masalah ya. Nah, jadi kita bikin sama kayak tadi, resultnya 0 kayak gini. Terus kita bilang gini, jadi kita akan ngikutin caranya C++ ya. Jadi kalau misalnya convert to integer 32 dari n ini lebih besar dari 0, oke, dia akan bilang gini, result plus sama dengan, kita akan nambahin intinya kita nambahin, sebenarnya sih gampangnya gini sih, n modulus 10 sebenarnya, tapi karena kita harus convert lagi, dia convert to integer 32 si n ini ya kan. Nah, nanti terakhir ini kita akan dapetin n, dimana n nya sebenarnya itu lagi nih ya, system.math.floor. Jadi sebenarnya gampangnya gini sih, math_floor n bagi 10. Cuman karena kita floor ini cuma ngambil double ya. Jadi mau nggak mau kita bilang gini, oke, 2 ini kita akan convert jadi double. Convert to double. Jadi intinya gini, kita akan convert dia to double. Nah, si n ini kan nggak jelas, dia minang harus di convert juga jadi integer. Jadi convert to integer 32. Nah, hasil dari semua ini kita harus balikin lagi ke long. Sayangnya jadi ribetnya cuma gara-gara convert doang sih. Convert to integer 64. Jadi kayak gini, convert to integernya ya kan ya. Hop. Kayaknya kurang satu lagi deh. Oh iya dah. Nah, terus kita akan, ini kan sebenarnya gampang, cuma karena kita nge-return banyak hal, jadi bentuknya jadi kayak gini gitu. Nah, kita akan nge-return result. Oke. Nah, ini kayak gini. Kita bagi tes. Oke, pas ya tesnya ya. Ini untuk secret. Nah, sekian ya buat buat daily challenge kali ini. Mudah-mudahan berguna. Saya akan lampirkan linknya untuk kalian yang mau nyoba sendiri. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.